Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman semuanya. Dalam video ini, kami kelompok 2 ingin mempresentasikan terkait peran guru dalam pengembangan kurikulum. Kita sangat tahu bahwasannya peran guru dalam pengembangan kurikulum itu sangatlah penting. Nah, untuk itu, sebelum kita mempelajari terkait peran guru dalam pengembangan kurikulum, alangkah lebih baiknya kita mempelajari dulu terkait apa sih kurikulum itu. Kurikulum secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Nah, dalam pengembangannya, kurikulum dalam dunia pendidikan itu mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit sendiri dari kurikulum itu diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Sedangkan arti luas dari kurikulum itu adalah semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mereka mengikuti pendidikan di sekolah. Sedangkan pengertian menurut kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwasannya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasannya kurikulum adalah suatu seperangkat rencana dan pengaturan baik mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang memberikan pengalaman-pengalaman bagi siswa selama di sekolah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian kurikulum, kita akan belajar terkait kegiatan guru dalam merencanakan kurikulum. Kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang sistematis dan memadai. Melalui perencanaan tersebut diharapkan dapat memperkirakan tentang apa yang hendak diwujudkan sewaktu proses belajar mengajar yang terjadi. Nah, adapun perencanaannya itu meliputi pertama, menentukan tujuan pengajaran, yang kedua, menentukan bahan pelajaran, yang ketiga, menentukan metode dan alat pengajaran, dan yang keempat, merencanakan penilaian pengajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Langkah pertama yang harus ditempuh oleh seorang guru dalam merencanakan proses pembelajaran itu adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat dijadikan patokan untuk mengetahui hingga mana pemahaman suatu siswa, tujuan suatu siswa. Nah, dalam taksonomi Bloom itu mengklasifikasikan tujuan tersebut ke dalam 3 ranah besar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Langkah yang kedua yaitu merencanakan bahan pelajaran, di mana bahan pelajaran yang ingin disajikan kepada peserta didik perlu dirancang dan diorganisir dengan baik. Menurut Nasution mengemukakan bahwasannya organisasi kurikulum sebagai pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid. Ada beberapa jenis organisasi kurikulum yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran. Yang pertama, organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran, dan yang kedua, organisasi kurikulum berdasarkan kebutuhan anak, dan yang ketiga adalah organisasi kurikulum berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu dalam merencanakan suatu proses pembelajaran adalah menentukan metode mengajar. Metode mengajar ini sangat erat kaitannya dengan strategi belajar mengajar yang paling efisien dan efektif. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam memilih metode mengajar. Yang pertama yaitu tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, bahan pelajaran yang akan diajarkan.
Dan yang ketiga adalah jenis belajar anak didik yang diinginkan. Selanjutnya langkah terakhir untuk kegiatan pembelajaran yaitu merencanakan proses belajar melalui evaluasi atau penilaian pengajaran. Pada dasarnya, penilaian adalah suatu proses menentukan nilai dari suatu objek atau peristiwa dalam konteks situasi tertentu. Sehingga penilaian itu sangat penting guna menunjang suatu tercapainya tujuan pembelajaran. Di sini saya Nuriani akan menjelaskan tentang kegiatan guru dalam melaksanakan kurikulum. Usaha para guru dalam menghadapi implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi beberapa guru yang belum mengerti atau belum paham akan kurikulum 2013, dapat mengikut sertakan dirinya dalam kegiatan penataran dan upgrading. Yang kedua, guru mengikuti kegiatan MGMP sekabupaten guna mengungkap problem atau masalah yang telah dihadapi guru. Sehingga dalam forum tersebut, guru mendapatkan jawaban dari problem yang telah dihadapi. Yang ketiga, atau yang terakhir, para guru harus atau wajib mengikuti workshop dan kegiatan lainnya yang bersifat perbaikan tentang pembelajaran, model, dan motivasi lainnya untuk sebuah keberhasilan pembelajaran dalam kurikulum 2013. Berbagai peran yang menuntut perubahan mindset dalam implementasi kurikulum 2013 dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mendidik dengan baik, membelajarkan dengan baik, membimbing dengan tertib, melatih dengan gigih, mengembangkan inovasi yang bervariasi, memberi contoh dan teladan, meneliti sepenuh hati, mengembangkan kreativitas secara tuntas, dan menilai pembelajaran dengan baik. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Di sini, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Guru tidak memiliki kesempatan yang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Peran ini pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu sebelum reformasi, yaitu guru sebagai implementator kebijakan kurikulum yang disusun secara terpusat, yang dituangkan juga dalam garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Yang selanjutnya atau yang terakhir, kegiatan guru dalam menilai kurikulum. Guru melakukan penilaian kurikulum untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kurikulum yang telah digunakan, sehingga diharapkan dapat menindaklanjuti menuju perbaikan yang di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.